wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Mita. Hari ini Bu Mita akan menjelaskan materi tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, keajaiban perubahan wujud di sekitar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bu Mita akan menjelaskan perubahan wujud yang terjadi pada hujan dan saat pembuatan permen atau gulali. Kedua, Bu Mita akan menjelaskan tentang konversi satuan waktu dari jam ke menit. Ketiga, Bu Mita akan menjelaskan materi tentang pentingnya sikap bersatu dan tolong-menolong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk materi pertama, yaitu Bu Mita akan menjelaskan tentang proses perubahan wujud yang ada pada hujan dan saat pembuatan permen gulali. Silahkan simak ya nak videonya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Untuk materi hari ini, Bu Mita akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada hujan dan pembuatan permen gulali. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, perhatikan baik-baik ya proses terjadinya hujan. Yang pertama, permukaan air menguap. Yang kedua, terbentuklah awan. Yang ketiga, awan mengembun menjadi titik-titik air. Dan yang keempat, titik-titik air pun jatuh ke bumi. Lalu yang kelima, titik-titik air yang jatuh atau disebut hujan, airnya akan kembali ke lautan. Yuk dibaca lagi, pahami baik-baik, sampai kalian mengerti bagaimana bisa hujan itu turun. Pahami prosesnya ya. Perubahan wujud benda yang kelima adalah membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Alat dan bahan yang diperlukan seperti 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate. Yuk kita cermati perubahan wujud yang terjadi melalui teks cara membuat gulali. Langkah pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan. Langkah kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian, panaskan di atas api sedang. Langkah ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Langkah keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, inilah contoh jawaban membuat pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Jadi kita diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan teks tadi ya. Teks tentang cara membuat gulali. Ingat, dalam membuat kalimat tanya kita harus memperhatikan kata tanya yang tepat ya. Dan jangan lupa gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Yang pertama contohnya seperti, apa saja alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat gulali? Yang kedua, berapa banyak air yang digunakan untuk membuat gulali? Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat gulali? Selanjutnya, Bu Mita akan menjelaskan tentang konversi satuan waktu. Siapa yang masih ingat apa arti dari konversi satuan?
Nah, konversi satuan waktu merupakan mengubah satuan-satuan waktu ke satuan waktu lainnya. Menentukan waktu. Pertama, jam di samping menunjukkan pukul 14:35 menit. Kemudian, menentukan konversi satuan waktu. Masih ingat ya, dalam waktu itu terdapat satuan jam, menit, dan detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Mita akan memberikan beberapa contoh. Contoh pertama yaitu 3 jam sama dengan berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga 3 jam sama dengan 3 dikali dengan 60 sama dengan 180 menit. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Contoh kedua yaitu 150 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Jawab, 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga 150 menit dibagi dengan 60 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Sehingga 150 dikurang 60 dikurang 60 sama dengan 30 menit. Jadi 150 menit sama dengan 2 jam 30 menit. Selanjutnya, Bu Mita akan menjelaskan arti penting sikap tolong-menolong. Artinya, membantu orang yang membutuhkan atau mengalami kesulitan, saling membantu dan bekerja sama dengan orang yang ditolong. Tolong-menolong merupakan contoh sikap terpuji. Contohnya, menjenguk teman yang sakit atau menolong teman yang jatuh dari sepeda. Kegiatan tolong-menolong di rumah, contohnya yaitu membantu ibu memasak di dapur, membantu ibu mencuci piring, membantu adik mengerjakan PR atau mengerjakan tugas dari sekolah, membantu ibu membersihkan halaman rumah sepertinya menyapu, dan membantu ibu mencuci pakaian. Manfaat tolong-menolong di rumah, pertama, memupuk rasa kebersamaan. Kedua, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Ketiga, mempererat tali persaudaraan. Keempat, meringankan beban orang lain. Kegiatan tolong-menolong yang dilakukan di rumah, contohnya menjenguk tetangga yang sedang sakit. Kedua, bergotong royong membersihkan jalan. Ketiga, membantu tetangga kita yang sedang membangun rumah, saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, manfaat tolong-menolong di lingkungan rumah. Pertama, menciptakan kehidupan yang rukun dan damai, menciptakan persatuan dan kesatuan antar warga, mempercepat selesainya pekerjaan, dan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Selanjutnya, tolong-menolong di lingkungan sekolah. Contohnya seperti membersihkan kelas, yaitu dengan cara piket bersama. Kedua, menolong teman yang jatuh saat bermain. Ketiga, ketika kita membawa bekal atau menu yang lebih, kita harus saling berbagi terhadap teman-teman kita. Manfaat tolong-menolong di sekolah yaitu pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kedua, mempererat persaudaraan. Ketiga, menumbuhkan kerukunan antar sesama. Dan keempat, menghemat tenaga karena dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, tolong-menolong sebaiknya dilakukan tanpa memandang siapa yang ditolong. Menolonglah dengan rasa ikhlas atau tanpa mengharapkan imbalan. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Walaupun beragam, hubungan antar masyarakat sangat erat. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Indonesia sangat beragam suku, budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Oleh karena itu, kita harus saling bersatu. Sikap bersatu adalah sikap berkumpul atau bergabung menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, dan adat istiadat. Sikap bersatu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sehingga sikap bersatu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Sikap bersatu dapat terwujud apabila kita menerapkan perilaku berikut. Pertama, saling toleransi beragama. Kedua, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Ketiga, tolong menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Keempat, tidak mementingkan diri sendiri. Kelima, menghargai pendapat hasil pekerjaan orang lain. Selanjutnya, bekerja sama, tolong menolong, gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan. Manfaat sikap bersatu yaitu terciptanya kerukunan, mempererat hubungan kekeluargaan, mempererat tali persaudaraan, meningkatkan rasa kebersamaan, membiasakan kegiatan tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong, dan pastinya tercipta saling sikap toleransi. Berikut ada contoh sikap bersatu di rumah. Itu ada 4 kelompok gambar ya nak ya. Gambar pertama itu ada seorang anak yang sedang menyapu halaman dan ada 3 orang anak atau ibu dan kedua orang anak sedang bermain. Yang merupakan sikap bersatu adalah gambar nomor 2. Nah, kemudian pada kelompok kedua itu gambar anak yang sedang membantu ibu mencuci piring, itu merupakan contoh bersatu. Pada gambar kelompok nomor 3 yaitu ibu sedang mengajari adik membaca, itu merupakan contoh sikap bersatu. Dan terakhir yaitu anak membantu ayah membersihkan atau mengelap motor yang habis dicuci, itu merupakan contoh sikap bersatu di rumah. Selanjutnya, contoh sikap bersatu di sekolah. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati guru serta teman. Kedua, tidak memilih-milih teman. Ketiga, melaksanakan pikir kelas bersama. Keempat, tidak berkelahi dengan teman. Dan kelima, membantu teman dan guru jika mengalami kesulitan. Selain itu, ada contoh sikap bersatu di masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti, menghargai pendapat orang lain ketika melakukan musyawarah, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan. Sikap bersatu juga tercermin dari perbuatan tolong-menolong. Apa itu tolong-menolong? Tolong-menolong adalah sikap saling membantu sesama yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, manfaat sikap tolong-menolong dalam kehidupan antara lain menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, persatuan dan kesatuan akan terjalin kehubungan kekerabatan. Keempat, menciptakan perdamaian, dan yang pastinya mempererat tali persaudaraan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu Mita sampaikan. Bu Mita berharap Ananda bisa memahami materi yang telah Ibu Mita jelaskan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.